Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Beai dari kelas TPPL 2A dengan NPM 1901070007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alat instrumentasi dan pengukuran dari mata kuliah Praktikum Instrumentasi dan Pengukuran yang diampu oleh Bapak Oto Prasadi, SPI, MSI. Langsung saja kita masuk kepada alat yang pertama. Di sini alat yang pertama adalah X-ray Forense XRF. Langsung saja kita masuk kepada pengertiannya. XRF adalah emisi karakteristik sinar X atau sekunder atau fluorescence dari bahan yang telah tereksitasi dengan dibombardir sinar X berenergi tinggi atau sinar gamma. Fenomena ini banyak digunakan untuk analisis unsur dan kimia, terutama dalam penyidikan logam, kaca, keramik, dan bahan bangunan, dan untuk penelitian di bidang geokimia, ilmu forensik, arkeologi, dan benda seni seperti lukisan. Langsung kita masuk kepada tipenya. Di sini saya mengambil tipe Minipol 4 atau Minipol 4. Mereknya itu Pan Analytical. Nah, seperti ini untuk gambar contoh dari alat tersebut. Langsung saja kita masuk ke fungsinya. Untuk menganalisis unsur yang terkandung dalam bahan secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif memberikan informasi jenis unsur yang terkandung dalam bahan yang dianalisis, yang ditunjukkan oleh adanya spektrum unsur pada energi sinar X karakteristiknya. Sedangkan analisis kuantitatif memberikan informasi jumlah unsur yang terkandung dalam bahan yang ditunjukkan oleh ketinggian puncak spektrum. Kita masuk kepada metodenya. Metode XRF merupakan suatu teknik analisis nuklir yang berdasarkan pada terjadinya tumbukan atom-atom pada permukaan cuplikan bahan oleh sinar X dari sumber pengeksitasi atau sinar X. Cara kerja 1. Pada teknik XRF digunakan sinar X dari tabung pembangkit sinar X untuk mengeluarkan elektron dari kulit bagian dalam untuk menghasilkan sinar X baru dari sampel yang dianalisis. 2. Untuk setiap atom di dalam sampel, intensitas dari sinar X karakteristik tersebut sebanding dengan jumlah konsentrasi atom di dalam sampel. 3. Intensitas sinar X karakteristik dari setiap unsur dibandingkan dengan suatu standar yang diketahui konsentrasinya sehingga konsentrasi unsur dalam sampel bisa ditentukan. Berikut ini merupakan gambar dari cara kerjanya. Di sini ada 50 kF X-ray F-nya itu difiltrasi kemudian ke sampel dan kemudian di sini ada bagian sampelnya. Kemudian kita masuk kepada alat yang kedua, autoclave. Pengertiannya, autoclave adalah sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat laboratorium setelah digunakan. Sterilisasi itu sendiri merupakan proses yang dilakukan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme, virus, bakteri, spora, dan fungi beserta sporanya pada alat laboratorium atau media lainnya, baik padat maupun cairan. Proses sterilisasi itu sendiri memiliki banyak jenisnya, seperti filtrasi, pemanasan, energi suara, dan penyinaran. Tipe. Di sini saya mengambil tipe autoclave stream sterilizer Labtec. Seperti ini untuk gambar autoclave streamnya. Fungsinya. Yang pertama, autoclave digunakan untuk melakukan sterilisasi pada wadah dan benda-benda laboratorium yang digunakan untuk penelitian. Yang kedua, autoclave digunakan untuk mematikan bahan-bahan berbahaya pada limbah medis sebelum dibuang. Yang ketiga, autoclave juga dapat digunakan untuk mensterilkan peralatan medis yang digunakan di bidang kedokteran. Metode. Metode autoclave sebetulnya sangatlah sederhana, yakni mengubah energi listrik menjadi energi panas. Energi panas disalurkan ke air, air menjadi mendidih dan menghasilkan uap air. Uap air berkumpul dan meningkatkan tekanan.
udara terdorong keluar, dan suhu terus meningkat dan dikontrol sesuai kebutuhan. Panas dari uap air yang mendidih dan tekanan tinggi akan dikontrol pada rentan waktu tertentu sehingga bisa membunuh mikroba pada suhu 100 hingga 134 Celcius. Cara kerja: 1. Masukkan air dengan jumlah volume sesuai dengan kebutuhan. Jika terdapat indikator petunjuk pada bak penampungan air, itu bisa dijadikan patokan yang ideal karena setiap autoclave membutuhkan suplai air yang berbeda-beda. 2. Jika jenis autoclave Anda sudah termasuk jenis autoclave yang canggih, sehingga indikator hanya akan terlihat ketika ada suplai listrik sudah terhubung, Anda dipastikan harus menghubungkan listrik dan menyalakan tombol power terlebih dahulu. Yang ketiga, tempatkan media cair atau media padat atau peralatan laboratorium yang akan disterilisasi pada autoclave. Pastikan Anda menyusunnya dengan rapi. Jika terdapat rak untuk menyusunnya serapi mungkin, gunakan. Yang keempat, tutup autoclave dengan baik dan rapat. Kemudian cek kembali safety clamp sebelum melakukan proses sterilisasi. Jika safety clamp pada autoclave Anda berupa mur baut putar, maka pastikan tertutup rapat. Jika safety clamp Anda berupa tuas putar atau geser, pastikan tertutup rapat juga. Yang kelima, setting waktu dan suhu pada autoclave sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tekan tombol start pada jenis autoclave otomatis. Anda akan memerlukan proses memilih cycle untuk menentukan cycle mana yang paling tepat untuk produk yang akan Anda sterilisasi. Yang keenam, setelah proses sterilisasi berakhir dan suhu menjadi dingin, Anda baru memindahkan produk keluar dari autoclave. Kosongkan autoclave dari produk yang telah disterilisasi setiap kali sudah digunakan. Jika tidak digunakan dalam waktu yang cukup lama, disarankan untuk mengosongkan air pada bak penampung. Memutus hubungan autoclave dengan sumber listrik. Spesifikasi dari alat tersebut. Yang pertama, dimensi. Dimensi luarnya itu 410 x 560 x 345. Spesifikasi untuk dimensi dalamnya itu 200 x 300 x 200. Untuk kapasitasnya itu yaitu 12 liter. Pemanas memerlukan 2 kW. Jenis kamar kontak diperkuat dan elektro dipoles. Bahannya itu terbuat dari stainless steel dengan stainless steel 304 standar atau opsi STA 316L. Yang keenam, mekanisme penguncian pintu. Penguncian antara roda otomatis dengan pegangan geser satu sentuhan. Yang ketujuh, pompa vakum diafragma berkapasitas 25 lpm. Yang kedelapan, controller. Pengontrolan program PIS microprocessor dengan monitor LCD. Yang kesembilan, sterilisasi. Yang pertama itu temperatur kisarannya sekitar 110 sampai 135 Celcius. Rentan tekanannya itu 0,4 sampai 2,3 bar. Kursusnya itu on warped 1 dan 2 atau warped 1 dan 2 atau Bowie Dick atau mode program penggunaan. Yang ke-10, reservoir yaitu tangki stainless steel 6L. Selamatan over pressure result of valve atau over temperature protector. Yang 12, baki yaitu bakinya itu ukuran 180 x 260 mm, baki berlubang atau standar atau baki kawat yaitu diopsi. Yang ke-13 itu pasokan listrik dengan 110 volt 60 Hz atau 220 volt dengan 50 Hz atau satu fasa. Yang ketiga, vortex mixer. Pengertiannya, vortex mixer adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses homogenisasi atau menyeragamkan cairan. Namun jumlah cairan yang dapat dihomogenkan, vortex mixer terbilang kecil jika dibandingkan dengan alat homogenizer lainnya. Ini karena vortex mixer hanya mampu menampung wadah kecil seperti tabung reaksi,
tabung sentrifuge, Eppendorf, Falcon, atau wadah penampung lainnya yang berukuran kecil. Tipe, di sini saya mengambil tipe yaitu Vision Bionex KMC 1300V. Berikut ini merupakan gambar dari Vision Bionex tersebut. Fungsi 1. Untuk mencampurkan cairan homogen pada tabung reaksi. 2. Untuk menyingkirkan sel. Yang ketiga, untuk mencampur sampel eksperimental dan pencairan. Yang keempat, untuk menghasilkan pencampuran secara menyeluruh pada larutan atau menghomogenkan. 4. Untuk menghasilkan pencampuran secara menyeluruh pada larutan atau penghomogenan. Metode. Alat ini terdiri dari sebuah motor listrik dengan drive shaft yang berorientasi vertikal dan melekat pada sepotong karet yang dipasang sedikit keluar dari pusat. Sebagai alat yang berjalan, potongan karet berisolasi cepat dengan gerakan melingkar. Ketika tabung reaksi atau wadah lain yang sesuai ditekan ke dalam gelas, karet, atau menyentuh ke tepi, gerak transmisikan ke cair di dalam dan pusarannya yang dibuat. Kebanyakan mixer vortex memiliki pengaturan kecepatan variabel dan dapat diatur untuk terus berjalan atau berjalan hanya ketika tekanan diterapkan ke bagian karet. Cara kerja. Yang pertama, nyalakan vortex mixer dengan memindahkan tombol ke posisi on. 2. Masukkan wadah berisi sampel yang akan dicampurkan ke dalam alat vortex. Yang ketiga, letakkan dengan posisi yang sesuai di karet penjepit dengan tetap memegang tabung selama prosesnya berlangsung. Yang keempat, tabung yang digunakan biasanya adalah tabung mikrosentrifugal atau tabung reaksi. Yang kelima, kemudian atur kecepatan vortex dengan cara memutar knob berwarna hitam sesuai dengan instruksi yang terdapat pada mesin vortex mixer. 6. Jika sampel percobaan sudah tidak berputar, itu artinya proses pencampuran sudah selesai. 7. Kembalikan knob ke posisi semula. Matikan mesin vortex serta cabut dari aliran arus listrik. Spesifikasi dari alat tersebut. Yang pertama, volt yang digunakan yaitu 220 sampai 230 volt atau 110 sampai 120 volt. Frekuensi yang digunakan yaitu 50 atau 60 Hz. Power yang digunakan yaitu 60 watt. Shocking movement yaitu orbital diameternya itu 4 mm. Motor rating input yaitu sekitar 58 watt. Motor rating output sekitar 100 watt. Permissible on time yaitu 100%, speed range-nya 2500 rpm, speed display-nya strip, run tipenya continuous atau touch operation, yang 12 itu dimensionnya W kali H kali D, atau 127 kali 130 kali 160 mm. Yang ke-13 weight-nya itu sekitar 3,5 kg. Yang ke-14 permissible ambient temperature sekitar 5-40 Celcius. Yang ke-15 permissible relative humidity sekitar 80%. Yang ke-16 protection class ACC to DIN EN 60529 yaitu IP21. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.